Tepat sekali, bak bunyi pantun dilalang hina. Rami balainya padang panjang, rami di kurang bukit tinggi, raminya di hari Sabtu. Entah ku adat nenapi hilang, atau budaya nenapi mati, mangko minangkabau, coiko jadi. Dalam 50 lukisan yang kita perkenalkan dan kita perlihatkan pada malam hari ini, dari perjalanan Kakanda Kamalwuji, dari penglihatan dan pengamatan, lahirlah karya-karya yang saat lagi bisa Bapak Ibu saksikan. Di mana di sana ada rumah gadang yang bukan saja ketirisan, tapi hancur lebur. Surau pun demikian. Kekhawatiran itulah yang Kamalwuji munculkan dalam koretan kampasnya. Perlu juga kami sampaikan bahwa Kakanda Kamalwuji lahir 13 Oktober 1960 di Saranggagak, Kenagarian Pakandangan, Kecamatan 6 Lingkong Pakandangan di Provinsi atau di Kabupaten Padang Pariang. Baiklah Bapak Ibu hadirin, untuk tidak memperpanjang antaran dari kami, kita masuk pada acara yang pertama pada malam hari ini, kata sambutan oleh Kepala BT-PKJ Tim Taman Ismail Marzuki kepada Bapak Aisyul Yanto, kami persilakan. Saya mewakili Dewan Kesenian Jakarta dan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fazli Jalal yang dengan kesibukannya dalam sehari-hari yang bertumpuk-tumpuk masih menyempatkan waktu untuk datang dan akan meresmikan pembukaan pameran saudara Kamalwuji. Kemudian tidak lupa kepada Bapak A.M. Fatwa, senior politisi kita, dan kepada Mas Fadison, tadi saya lihat mungkin di belakang. Selamat malam Mas. Dan kepada tokoh-tokoh Minang di belakang ada abang saya. Dan kepada pelukis Hadi, sekarang menjadi empu. Selamat malam Mas. Dan ada beberapa tokoh perupa Jakarta, ada saudara Oji Lirungan dan saudara Sangadi Landam. Selamat malam. Pada malam hari ini, bagi saudara Kamalwuji dan sebagai seniman, sebuah pameran adalah sebuah peristiwa penting dalam perjalanan karir atau proses menuju menjadi sesuatu pada akhirnya. Di mana dalam proses untuk masuk ke dalam sebuah pameran tunggal adalah sebuah perjuangan yang terus-menerus dilakukan setiap hari dengan penuh keringat dan darah, sehingga dapat mengakumulasikan diri dan keseniannya. Dalam karya-karyanya, pelukis Kamalwuji mengatakan warna yang monokromatik, yang mengimajinasikan sebuah greget yang mengekspresikan keminangannya, di mana karya-karyanya selalu memunculkan keminangannya dalam konteks kekinian. Salah satu karyanya yang mengena di hati saya lihat, saya lupa judulnya karena belum dikasih teks judulnya, di mana digambarkan sebuah rumah gadang yang hampir runtuh, tetapi di sebelah kiri atas ada sebuah parabola. Itu sangat ironis antara kekuatan tradisi yang hampir dilupakan atau punah, disandingkan dengan kekinian dengan IT yang ada. Itu sangat menarik. Baiklah, untuk menyingkat waktu karena masih banyak acara selanjutnya, kami atas nama Dewan Kesenian Jakarta dan Pusat Kesenian Jakarta mengucapkan kepada saudara Kamalwuji
selamat berpameran tunggal yang kesekian kalinya. Semoga sukses. Selamat malam. Terima kasih. Saya mungkin nggak bisa dengan kata yang lain, cuma saya minta terima kasih, ribuan terima kasih yang nggak saya bilang namanya, yang terutama terima kasih sangat kepada Bapak Mas Rijal sebagai tampil mengadu di situ, dan juga terima kasih sangat kepada Bapak Alizon yang telah membimbing saya menuju ke sini, dan juga Bapak, pokoknya semualah nggak tahu saya, mohon ribuan terima kasih, dan pendukung-pendukung terlaksananya pameran ini yang tersentuh pada saya nggak hadir sekarang. Saya telah menganggap orang tua, yaitu Bapak Ibu Ma'ruf, karena fisiknya tidak hadir, maka dari jauh mohon terima kasih dan sepotong doa bagi dia, moga-moga dia sehat. Dan juga seluruhnya lah, nggak bisa saya katakanlah ucapan terima kasih. Cuma itu, dan sekaligus secara ringkas saya bicarakan apa yang terjadi pada diri saya dengan alam Minangkabau. Baiklah, saya buka biodata diri saya, suatu perjalanan yang sangat saya kenal sekali, yaitu 391 saya masih sebagai pelukis potret di Ancol. Dan ketika itu saya mengingat masa kecil, deru air di pinggir kali, ada surau dan ada kerbau yang melingung, dan ada sungguh damai sekali. Kerinduan itu memanggil tanah kelahiran saya, dan saya bernekat, walaupun bagaimana di kampung sulit dengan ekonomi, yang penting saya memberi pada anak cucu saya apa yang saya perbuat di alam Minangkabau. Sebagai saya seorang pelukis, tentu dengan goresan di kanvas yang saya bisa sampaikan. Dengan begitu saya berjalan dengan merangkak dan beransur dengan keadaan yang begitu, saya bertahap demi bertahap melalui pameran bersama. Mulai saya gali Minangkabau, mulai saya tatapi, saya nikmati, saya jauh ke dalamnya, memandang kacamata telanjang sampai memandang kacamata batin, berdialog dengan alamnya, sehingga tidur dimanapun kita meski tengah malam, saya tahu persis alam Minangkabau, kata saya. Dan saat itu saya menangis ketika saya melihat badai yang pertama, yang sungguh dahsyat melanda alam kami, tanah kelahiran kami, terkelupas batang kayu, terhempas surau. Itu ketika saya telah menyelesaikan lukisan badai pertama yang dikoleksi sekarang oleh teman saya, ada Ivan, dosen dari UNAM. Dan kemudian satu hal yang menarik bagi saya, kerinduan Minangkabau indah sekali dengan filosofinya adat bersani syarat. Saya bertanya kepada Ni Mama, indah bagaikan surga apabila kita menjalankan. Sarah mengatakan, ada memang kayak kita di surga hidup-hidup. Itulah orang Minangkabau. Dan setelah pertanyaan saya kepada Ali Ulama, Mama, Datua, seluruhnya saya cari sampai kemanapun kemauan saya, ternyata di mulut saja yang ada. Kenyataannya sedih saya. Maka suatu pertanyaan tak mungkin saya bertanya kepada manusia yang hidup. Mulai saya bertanya kepada Allah. Di sana saya mendapat sesuatu lain lalu lukisan ini.
sekitar tahun 2000 yang macam ini. Ada 4 faktor pertanyaan yang saya lanjutkan dalam karya saya, yaitu bertanya kepada angin, angin menjawab, badai pun datang. Itu jawaban yang diberi pada kami di Minangkabau. Lukisan selesai, badai datang. Bertanya pada api. Kebetulan saya bukan melukis gadang terbakar, cuma rangkiam yang terbakar. Ternyata lukisan sekarang dieksekusi oleh teman saya, nggak hadir. 2 tahun kemudian rumah gadang terbakar. Selesai itu pertanyaan saya 4, terakhir air. Ketika saya sedang melukis, terkubur judulnya masih ada di dalam. Jam 5 sore, kuas saya sudah selesai, tinggal finishing, gempa datang. Studio saya hancur, libur. Dan tertutup rapat, judulnya terkubur. Dan saya belum melanjutkan dengan air. Terhenti di sana. Saat itulah. Dan akhirnya saya berjalan terus. Dan terjadilah nanti bagaimana saya melukis air. Sampai situlah karya saya. Tiga gunung menjaga. Cukup 4 lebih terjaga. Singalang Merapi Tadike Gunung Talang. Di sana berdiri kukuh nagari Minangkabau, beralas 7 lapis bumi, beratap 7 lapis langit. Ketika keris Minangkabau mengalir 7 muara air. Disambut nyanyian ombak pantai, melambai nyur ditiup angin surga dari belahan dunia. Hidup penuh berbudaya. Terukir di bumi Minangkabau, adat basandi syarat basandi kitabullah, syarat mengatur, adai memakai, indah damai bagaikan surga. Getaran gempa budaya menyelimuti alam Minangkabau, langit kelam, gumpalan awan hitam, Merapi Singgalang membisu, tiap ombak sunyi. Ini ulah siapa? Bukan karena siapa-siapa, semata-mata karena dosa-dosa manusia. Alam Minangkabau enggan menerima nafas berbau amis, bercampur darah dan nanah. Getaran gempa budaya semakin menjadi rumah gadang lusuh, ranjang bocor, surau roboh, tapian rimba, sawah ladang terbengkalai. Si Benuang pulang, kinantan berkokok senja, pertanda musibah akan datang. Inilah Minangkabau yang ada. Di sini aku bertanya, tanya pada angin, jawabannya terkelupas atap rumah gadang. Tanya pada api, jawabannya terbakar rumah gadang. Tanya pada tanah, gempa bumi datang. Tanya pada air, tsunami mengikis dosa-dosa manusia. Tanya pada diri, di sana jawaban yang pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya hanya ingin sedikit cerita. Kira-kira tahun 2009 saya mendatangi Genta Budaya, kemudian saya melihat di antara pameran lukisan kontemporer ada lukisan yang aneh sendiri. Dan
lukisan itu seperti terasing. Ya, saya melihat di situ adalah lukisan Pak Kamal Suci rupanya. Saya belum kenal ketika itu. Tetapi yang lebih dulu membeli koleksi lukisan Pak Kamal Suci adalah kawan saya tidak tahu hadir apa tidak, Saudara Karim Raslan, ya, seorang penulis Malaysia. Dia yang lebih dulu membeli. Kemudian saya tanya ke Saudara Edi Utama, saya juga ingin mengoleksi. Karena ada satu nuansa yang berbeda. Pak Kamal Suci saya kira bukan hanya memotret Minangkabau dari perspektif landscape yang indah, tetapi di dalamnya juga ada kritik, ada filosofi yang sebetulnya membuat kita menjadi terbawa secara emosional. Mas Hardi, beberapa bulan lalu kita melukis bersama. Kebetulan saya ikut membuat rumah budaya di Padang Panjang. Kita undang Mas Hardi, Pak Ipe Ma'ruf, dan Saudara Kamal Suci untuk melukis bersama. Kalau Mas Hardi lukisannya cerah dan ceria, tapi Saudara Kamal Suci yang dilukis adalah satu rumah yang begitu jelek gitu ya. Kata Mas Hardi mengkritik, wah ini karena Kamal Suci belum menikah gitu. Ya, jadi selalu bawaannya itu hidup ini suram gitu ya. Tapi ternyata setelah menikah juga masih sama gitu. Jadi saya kira ini lahir dari satu pembawaan dan satu yang tadi disampaikan oleh Saudara Kamal Suci ini adalah satu dialog dengan batin, satu dialog dengan hati, terutama bagaimana memotret Minangkabau yang sekarang ini mungkin dianggap orang sudah meninggalkan adat. Kemudian rumah-rumah Minang itu dijalari oleh lumut, hancur. Kemudian di balik keindahan itu juga banyak misteri, ancaman, bencana dan sebagainya, yang saya kira itu juga sangat terlihat di dalam lukisan-lukisan Saudara Kamal Suci. Sehingga kalau Mas Hardi mengatakan, oh, ini Mas Kamal Suci ini sebetulnya penerus dari Moe Indi, gitu ya. Tapi Moe Indi yang agak berbeda. Dulu Persagi mengkritik Moe Indi ini, tetapi saya kira sekarang ini Moe Indi ini sesuatu yang juga akan menarik ke depan itu, karena kita ingin memotret alam Indonesia, tetapi mungkin agak berbeda, tidak hanya keindahannya. Dan ini yang sudah dibawakan oleh Saudara Kamal Suci, bagaimana memotret bukan hanya Moe Indi tetapi lebih lokal, yaitu Moe Minang. Ya, sehingga keindahan Minang sekaligus kritik terhadap ranah Minang, manusia-manusia yang ada di dalamnya, rintihannya dan sebagainya itu sangat terlihat. Saya termasuk yang ikut mengoleksi, dan mudah-mudahan karya-karya Saudara Kamal Suci ke depan akan lebih kreatif, akan lebih maju, dan mungkin akan mendapatkan terobosan-terobosan yang lebih tajam. Saya kira itu sekedar sambutan. Saya dengan senang hati sebagai putra Minang juga ikut, ya hanya sedikit membantu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu akan bisa lebih banyak ya, karena mengoleksi gitu. Mudah-mudahan Saudara Kamal Suci akan menjadi penerus utama dari Wakidi, ya, Wakidi baru di Sumatera Barat gitu ya, dan di Indonesia. Terima kasih dan selamat sukses atas pameran tunggal ini. Saya mohon maaf juga jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Wakil Menteri Pendidikan Nasional kepada Bapak Profesor Dr. Fasil Jalal. Kami mohon berkenan. Pertama-tama kita pantas sekali bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesempatan untuk melihat, menikmati, dan mudah-mudahan juga mengoleksi karya dari Bapak Kamal Suci yang merupakan satu perpaduan dari entitas Minang, di mana seorang belumlah menjadi orang di Minang kalau dia tidak merantau. Dan tadi Bapak Kamal Suci menceritakan dia sudah merantau ke berbagai wilayah, termasuk juga Jakarta, dan dari berbagai renungan, refleksi apa yang didapat di rantau, dia kembali ke kampung. Dan biasanya maju mundurnya budaya di Minang, kehidupan sosial di Minang sangat ditentukan oleh interaksi antara ranah atau kampung halaman dengan rantau. Tadi saya membaca sedikit dan mendengar sampaian daripada Bapak Kamal Suci betapa gelisahnya beliau melihat kondisi sehari-hari yang ada di sekitar beliau. Biasanya dalam budaya Minang
orang rantau yang kadang-kadang lebih kritis, lebih suka mengurangi arti yang ada di kampung, sementara orang kampung sudah menganggap perjalanan itu adalah sebuah kebiasaan dan sebuah tarusan. Nah, disinilah kita merasa bersyukur, berterima kasih karena kegalauan, kemudian kritisi yang digambarkan di dalam kanvas oleh Bapak Kamaguchi mudah-mudahan menjadi satu tonggak di mana pada perjalanan komunitas Minang dan komunitas Indonesia 50 tahun mendatang atau 100 tahun mendatang, ini adalah sesuatu yang abadi, yang begitu dilihat orang sadar bahwa pada periode ini ada kegelisahan dari seorang Kamaguchi yang merefleksi kondisi real masyarakat Minang dari kacamata beliau dan dari interaksi beliau di kampung, dan mudah-mudahan memberi penyadaran pada kita di rantau bahwa banyak pekerjaan rumah kita yang belum selesai. Dan dalam konteks inilah saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kamaguchi yang berani untuk berkarya dari kampung. Ini membuktikan bahwa seorang yang percaya diri, seorang yang yakin dengan karyanya, dimanapun dia membuat bukan lagi tempat yang dipermasalahkan, tetapi justru karena interaksi dia dengan lokasi, baik dari lokasi budaya, lokasi geografi, memberikan inspirasi yang tidak habis-habis, dan ini yang dialirkan ke Indonesia, ini yang dialirkan ke dunia, dan mudah-mudahan ini memberi rahmat dan manfaat bagi semua orang yang akan tercerahkan. Untuk itu kami mendorong dan mendukung, teruslah berkarya, refleksikan berbagai kegalauan tadi, tangkaplah nuansa-nuansa yang sudah dimulai. Mudah-mudahan ini menjadi ensiklopedi nanti dalam bentuk lukisan-lukisan yang membuat kita sadar betapa masyarakat Minang berubah, betapa masyarakat Indonesia juga berubah, dan dari berbagai interaksi antara ranah dengan rantau itu selalu ada upaya-upaya yang bisa kita perbarui sehingga kehilangan kita itu tidak terlalu banyak, dan mudah-mudahan dengan modal yang ada itu kita bisa melahirkan hal-hal yang baru yang sesuai dengan konteks kekinian. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat dan terima kasih pada Pak Kamaguchi. Terima kasih kedua saya sampaikan saya usul pada Pak Fadlizon. Beliau ini dari kacamata saya lebih menonjol sebagai budayawan. Saya kenal bagaimana beliau berupaya mengoleksi berbagai karya-karya yang kadang-kadang sudah tersia-sia. Menyediakan sebuah bangunan yang cukup besar yang didedikasikan di Jakarta sehingga menjadi pusat dari pembelajaran dan pusat dari berbagai upaya untuk mengenal berbagai berbagai nilai-nilai yang dilahirkan dari koleksi beliau. Tetapi sebagai putra Minang, saya juga sangat terkagum pada beliau yang putra Minang juga, yang melihat bagaimana sebuah rumah budaya harus dibangun di Sumatera Barat, dan kemudian merangsang proses berkreasi dari seniman-seniman manapun bersamaan dan berdampingan dengan rumah puisinya Kakanda Taufik Ismail. Dan saya kira ini akan menjadi salah satu tonggak, dan dalam upaya itulah rupanya Pak Fadli melihat Pak Kamaguchi dan berinteraksi, dan bentuk keindahan interaksi ini mudah-mudahan bisa dikembangkan terus dan bisa mengalirkan juga interaksi ini kepada seniman-seniman yang lain di dalam berbagai bidang kesenimanan yang lain. Terima kasih atas kedatangan. Mari kita nikmati bersama, mari kita resapi kegelisahan beliau, dan mudah-mudahan kita pulang berpikir-pikir nanti apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab kegelisahan beliau, dan kita mendoakan semoga tahapan kegelisahan itu makin lama makin cerah sehingga karya-karya Pak Kamaguchi nanti makin lama makin mendekati apa yang dilukis oleh Pak Hardi tadi. Jadi, dan itu berarti sudah berpindah dari kegalauan, kerisauan menjadi sikap yang optimis. Selamat berjuang, selamat berkarya. Terima kasih. Selamat menikmati pameran ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan puisi dari Bapak Yose Rizal. Mari dipantun dengan parang, berangan besar di dalam padi. Pantun ini mengata orang, biarlah kena di dalam hati. Berangan besar di dalam padi, rumpun bulu dibuat pagar, biarlah kena di dalam hati. Pantun wajib
wajiblah kurang ajar. Maulah kami hendak menabun, nabun di bawah rimau lingga. Maulah kami hendak berpantun, pantun secara lugu-lugunya. Maulah kami hendak menabun, nabun di bawah orang menjajah. Bolehlah marah kami berpantun, penyair besar tahan dicela. Elok rupanya kumbang cantik, di bawah itik pulangnya petang. Tidak berkata besarnya hati, melihat pacar bulannya datang. Di bawah itik pulangnya petang, dapat di rumput bilang-bilang. Melihat pacar bulannya datang, hati cemas menjadi hilang. Dapat di rumput bilang-bilang, mengisap bunga dengan mayang. Hati cemas menjadi hilang, pacar tidak bunting sekarang. Pergi mengair umpan sintangis, dapat tiba gedang-gedang. Kalau kekasih suka menangis, usap mukanya tai kijang. Selanjutnya, tanda tangan dan lukisan kenang-kenangan. Kami mohon kerjasamanya panitia. Yang diawali dari yang pertama kepada Bapak Hafizon, kami mohon untuk dapat berdiri. Serbang. Dengan tema menjelajah ranah menembus rantau 28 Juni sampai 7 Juli 2011. Kita terus dengan pemotongan kita tadi, maka dibuka secara resmi pameran tunggal dari lukisan Bung Kamal Buci dengan tema menjelajah ranah menembus rantau pada tanggal 28 Juni sampai 7 Juli 2011.
50 ya. Cat Rembrandt. Catnya Rembrandt.